Hey guys, tahukah kalian bahwa terdapat 4 teori yang melatar belakangi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu ke Indonesia di bawah kaum Brahmana yang berasal dari India. Teori Ksatria menyatakan bahwa penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria di mana mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu hingga pengaruhnya sampai ke Indonesia. Teori Waisya menyatakan bahwa penyebar agama Hindu ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang India yang berkasta Waisya terdiri atas para pedagang dari India, dan teori arus balik menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Hindu ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dasar kekuatan teori Brahmana dikemukakan oleh Vandler. Vandler mengajukan keberatan baik terhadap teori Ksatria ataupun teori Waisya. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan Ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Namun, catatan itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak ditemukan prasasti-prasasti sebagai bukti adanya penaklukan. Vandler cenderung untuk memberikan peranan penyebaran budaya India pada golongan Brahmana. Para Brahmana datang atas undangan para penguasa Indonesia, sehingga budaya yang mereka perkenalkan adalah budaya golongan Brahmana. Menurut Sudrajat, mereka mula-mula diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar Hindu. Setelah menguasai ilmu tentang agama Hindu, mereka kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan pengaruh Hindu di Indonesia. Keberadaan agama Hindu-Buddha memberikan dampak yang besar bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia. Menurut Panggabean, masuknya agama dan kebudayaan dari India yaitu Hindu-Buddha ke Indonesia memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan kebudayaan di Indonesia, seperti seni bangunan, seni rupa dan relief, sistem pemerintahan, sistem kepercayaan dan lain-lain. Teori Ksatria dikuatkan oleh Majumdar. R.C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Ksatria atau prajurit India. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori Ksatria yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Sedangkan teori Waisya dikuatkan oleh Krom. Krom tidak sependapat bahwa golongan Ksatria merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia. Hal ini karena orang-orang itu datang untuk berdagang, maka golongan terbesar tentulah golongan pedagang. Sedangkan teori Sudra dikuatkan oleh Bos. Bos sesuai pendirian dengan Vandler, bertolak dari sifat unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia. Ia juga berpendapat bahwa proses Indianisasi di Indonesia dilakukan oleh kelompok cendekiawan dalam masyarakat yaitu para administrator atau klerk. Untuk mengamati proses yang terjadi antara budaya Indonesia dan India, Bos menggunakan istilah penyuburan.